حياة جئنا تبصرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihah. Segala puji bagi Allah yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tentang kedudukan wanita sebelum Islam. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan wanita dalam Islam. Setelah Islam datang, Islam menghapuskan kezaliman-kezaliman terhadap wanita tersebut, dan Islam mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa wanita adalah sekutu bagi laki-laki dalam proses awal kejadiannya sebagai manusia. Demikian pula wanita merupakan sekutu atau mempunyai hak yang sama dalam pahala dan siksa atas perbuatan masing-masing. Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Dan Allah Ta'ala berfirman, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, memandang, dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari seorang suami yang meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemerdekaan pribadi wanita dan menjadikannya ahli waris atau yang dapat menerima warisan, bukan sebagai barang yang diwariskan, dan menetapkan hak wanita untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Demikian seterusnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang pembagian waris yang diberikan kepada wanita sebagai haknya, baik ia seorang ibu, anak wanita, saudara perempuan, atau sebagai seorang istri. Adapun dalam hal beristri, bagi seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batas tertentu dengan jumlah paling banyak 4 orang istri, dengan syarat orang tersebut mampu berbuat adil di antara istri-istrinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya menggauli mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bergaullah dengan mereka istri-istri kalian secara patut. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mahar atau mas kawin sebagai hak bagi wanita dan memerintahkannya untuk memberikannya kepadanya dengan sempurna, kecuali wanita tersebut memberikan kelonggaran untuk itu yang keluar dari kebaikan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang menyenangkan.
Quran Surah An-Nisa ayat 4. Allah telah menjadikan wanita sebagai pemimpin yang dapat memerintah dan melarang di dalam rumah suaminya, sebagai ratu rumah tangga bagi anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan baik terhadap istrinya.